yakin niat Presiden baik. Saya saksi. Beliau selalu mikirin rakyat. Jadi ini jadi begini. Kita sebagai pemimpin, kita harus mengerti dan kita harus tahu, ya kan, peran apa di saat apa dengan cara apa, ya. Jadi itu kita harus pandai untuk memilih. Tetapi nilai-nilai tidak berubah, cita-cita tidak berubah. Ibarat, ya kan, tujuan kita mau dari Jakarta ke Surabaya. Kita harus kadang-kadang kita harus tentukan apakah saya lewat jalur utara atau lewat jalur selatan. Tapi ujungnya saya masih tetap mau ke Surabaya. Jadi nilai dan cita-cita tidak berubah. Ingin menegakkan suatu negara yang berdaulat, negara yang aman, negara yang adil, negara yang makmur. Itu tidak berubah. Ya. Tapi kita harus sekarang mengerti peran kita sebagai apa. Jadi, waktu saya di luar pemerintah, saya calon presiden, ya saya menyampaikan cita-cita saya, nilai-nilai saya, melalui program, melalui manifesto perjuangan, melalui macam-macam, ya. Dan kalau kita bicara di forum, kan kita bicara di depan ribuan orang. Kalau kita bicara di depan 100 orang aja, kalau kita tidak lantang, ngantuk, ya kan? Jadi itu saya kan bekas komandan pasukan, bekas panglima, komandan itu ya guru, ya pelatih. Jadi saya mengerti. Makanya kalau pelatih yang baik itu suaranya ya lantang, ya kan? Supaya anak buahnya nggak ngantuk. Nah kalau rakyat ribuan, kalau saya bicara capek dia, kan kasihan mereka. Jadi saya harus bagikan semangat. Betul. Tapi cita-cita yang saya perjuangkan tidak berubah. Nah begitu saya memutuskan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, supaya Indonesia kuat, kita harus ada ketenangan, kita harus ada stabilitas, kita harus ada persatuan, kita harus ada kerukunan, ya kan? Karena negara kita sudah dari zaman dahulu, ratusan tahun sebelum kita punya Republik Indonesia, Nusantara ini ratusan tahun kita diganggu. Kenapa? Karena kaya. Kita diganggu, kita dirampok, kita dijajah. Iya kan? Betul. Karena mereka anggap yang kuat, saya boleh ambil miliknya yang lemah. Mereka kuat. Datanglah Spanyol, datanglah Portugis, datanglah Belanda, datanglah Perancis, datanglah Inggris, dan seterusnya, ya kan? Kemudian kita diadu domba, polanya sama. Selalu diadu domba. Jadi, setelah saya pelajari sejarah ini, saya bilang oke, sebagai pemimpin kita harus tahu. Dan kita punya sistem. Kita sudah milih sistem demokrasi. Kita harus melalui pemilihan. Kita minta kekuasaan, kita minta mandat dari rakyat, kita minta dari rakyat melalui pemilihan. Kita tidak puas kadang-kadang. Kita kecewa kadang-kadang. Kita menganggap sistem tidak baik, ada kecurangan. Ya marilah kita perbaiki bersama. Jadi waktu itu saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya bahwa saya bisa kerjasama dengan Pak Jokowi. Saya kenal beliau lama, kita rival. Tapi Anda perhatikan, dalam debat pun kita saling menghormati, kita saling bercanda, kita saling, benar nggak? Untuk memberi kesan kita ini saudara. Kita rival, tapi kita ini bukan musuh, bukan. Kita kadang-kadang sedih, kita lihat contoh di negara lain, ya. Debat itu ya kan
sampai sudah tidak sopan dan tidak apa. Jadi budaya Indonesia lain. Ada beberapa rekan saya, ada beberapa pendukung saya yang sempat kecewa sama saya. Oh, kenapa Bapak kok? Ya, tapi pribadi saya ya seperti itu. Jangan kamu dikte saya. Saya memang banyak orang anggap saya keras dan sebagainya. Ya, tapi saya juga merasa bahwa pemimpin itu harus memberi citra kesejukan dari dulu saya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya lihat dan saya putuskan, oke, kita rekonsiliasi, kita gabung, dan kita kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memimpin. Di awalnya saya sebenarnya tidak berharap jabatan apa saja, ya kan? Saya bilang saya pengen istirahat dari dulu, dari usia muda sampai sekarang, ya kan saya belum pernah cuti, belum pernah istirahat. Tapi akhirnya demi kepentingan nasional, saya diminta masuk. Dan saya bilang oke, kalau saya masuk, saya merasa bahwa saya mengerti bidang pertahanan. Ya kan? Saya mengerti, saya paham, saya kuasai. Dan akhirnya beliau beri saya kehormatan, kepercayaan, saya menjadi Menteri Pertahanan. Dan setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja. Dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat, ya kan? Bahwa setiap pemimpin kadang-kadang ada, kalau istilah orang barat, bubble. Ya? Setiap pemimpin itu muncul pasti ada bubble, ada lingkaran yang maksudnya melindungi. Tapi kadang-kadang melindungi, kadang-kadang juga ya budaya orang Indonesia kan begitu kan, nggak takut memberi laporan yang sebenarnya, ya kan. Kedua juga ada juga kadang-kadang yang menurut saya sih suka menggiring pemimpin untuk mengambil suatu keputusan, etc. begitu. Saya juga merasakan di lingkungan saya kan begitu. Ada orang yang ngaku ini petunjuk Pak Prabowo Subianto, ya, ini petunjuk Ketua Umum Gerindra, padahal tidak lewat saya. Kadang-kadang ngaku, ya, dan ada juga yang umpamanya dia sok menjadi filter gitu loh. Kadang-kadang ya kan surat-surat ke saya nggak disampaikan, undangan saya diundang kemana nggak disampaikan. Jadi pihak yang undang kan banyak kecewa. Bilang, oh Prabowo nggak menghormati saya, Prabowo nggak menghargai saya, padahal surat undangan itu nggak sampai. Nah ini kejadian ya. Ini saya dulu Panglima, saya habis itu Ketua Umum HKTI, saya juga pemimpin perusahaan, saya juga pengusaha, saya mimpin organisasi, sering terjadi begitu. Ya nanti di perusahaan saya itu ada kubu-kubu, ini 2-3 orang jadi satu kubu, jadi dua. Ya ini manusia, benar nggak? Di partai ada juga, si ini, si itu, dan nanti yang ini mau masang orangnya, yang ini mau masang orangnya, kan begitu kan. Nanti ini wah itu jadi. Nah, habis itu selalu enggak, ini sudah dari Pak Prabowo. Padahal enggak gitu loh, ya kan? Padahal nyatanya enggak. tidak sama Ya itu sekali. dari zaman Pak Harto begitu kan begitu. Oke. Ya, pemerintah juga gitu. Zaman Bung Karno begitu. Saya kira dari zaman Gajah Mada begitu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita sikapi ya itu. Tapi saya yakin niat Presiden baik. Saya saksi. Beliau selalu mikirin rakyat. Jadi ini kadang-kadang yang salah persepsi gitu loh. Bahwa tentunya banyak lobby, ya di Amerika Serikat juga banyak lobby, ya kan? Betul. Supaya dapat dukungan presiden untuk ini, untuk itu. Ya. Jadi inilah ya kita harus bekerja. Ya. Saya kadang-kadang ya itu. Tapi saya prinsip, kalau saya kepala pimpinan saya, dan sekarang beliau pemimpin saya di bidang pemerintahan, saya harus laporkan apa adanya. Apa adanya. Benar nggak? Ya sudah.